Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pertemuan kedua. Kemarin baru pertemuan pertama, sekarang pertemuan kedua akan membahas tentang 3 poin. Ya, poin pertama adalah dinamika kependudukan Indonesia, poin kedua adalah kondisi alam Indonesia, dan poin ketiga adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Materi pertama tentang dinamika kependudukan Indonesia terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan yang terakhir adalah keragaman etnik dan budaya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa simak di video pembelajaran berikut ini. Hari ini materi kita adalah dinamika penduduk di Indonesia. Dinamika penduduk yaitu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Dinamika penduduk di Indonesia itu terbagi dengan jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Di persebaran penduduk itu terbagi atas 2 berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Itulah peta konsep dinamika penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi, yaitu nomor keempat di dunia setelah Cina dengan 1.372 juta jiwa, kedua India dengan 1.314 juta jiwa, Amerika Serikat 321 juta jiwa, dan nomor 4 Indonesia dengan angka 256 juta jiwa. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Dari gambar pertama itu ada kepadatan penduduk yang sangat banyak. Dari gambar kedua, di Pulau Jawa paling padat penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan ada 2, yaitu berdasarkan usia. Berdasarkan usia dibuat dalam bentuk usia. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin, sex ratio,
Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara faktor penambah, kelahiran, dan migrasi masuk, dan faktor yang mengurangi kematian dan migrasi keluar, jumlah penduduk. Kelahiran, natalitas, dan kematian mortalitas disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Tingkat pertumbuhan pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhan mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Dengan program keluarga berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awal 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai tahun 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduk 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3%. Dan pada tahun 1985 sedikit turun menjadi 39,2%. Penduduk usia muda ini pada tahun 2000 diperdan 34,2%. Jumlah penduduk Indonesia yang besar itu akan berdampak positif dan ada berdampak negatif. Untuk dampak positifnya, jumlah penduduk usia produktif sangat melimpah. Dan untuk dampak negatifnya, itu sebagai berikut. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Persebaran penduduk tidak merata, komposisi penduduk kurang menguntungkan, karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi. Arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyulahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Nah, bagaimana video pembelajarannya anak-anak? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah tentang kondisi alam Indonesia yang terdiri dari 2 poin, yaitu poin pertama adalah keadaan fisik wilayah dan yang poin kedua adalah tentang flora dan fauna. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa simak di video pembelajaran berikut ini.
Untuk poin terakhir atau poin ketiga adalah tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Anak-anak bisa baca kembali di buku paket IPS kelas 7 halaman 75 sampai 78. Setelah anak-anak semua baca dan lihat video pembelajarannya, untuk tugasnya, tugas yang pertama adalah aktivitas individu halaman 41, 49, dan 50. Tugas yang kedua adalah rangkuman materi bagian perubahan akibat interaksi antar ruang yang telah anak-anak baca tadi ke dalam buku catatan kalian masing-masing. Dan yang terakhir, kerjakan uji kompetensi halaman 80 sampai 82. Tulis soalnya lalu kalian jawab ya. Sekian pembelajaran hari ini, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.